berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluhu. Puji syukur alhamdulillah kegiatan ya saya sebagai Bapak dan Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya Pak Herustiono selaku host. Sebetulnya cuman karena di sini pakai Google Meet jadi hostnya hanya satu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta workshop nasional yang masih antusias untuk tetap bergabung di meeting pada siang hari ini. Bisa dijelaskan, sebetulnya kita pakai Zoom karena ada sedikit kendala di Zoom, maka pada siang hari ini kita menggunakan Google Meet. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja karena waktu kita akan segera memulai. Bahan yang untuk kegiatan siang hari ini sudah saya share di grup Telegram, yaitu tentang rumus yang akan kita gunakan dan daftar hadir atau daftar peserta didik yang sudah saya sampaikan. Mungkin barangkali bisa untuk contoh saja. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung share screen. Saya akan share screen. Kita mulai dengan masuk di Google Drive, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita langsung di Google Drive. Seperti biasa kita akan klik baru. Kita akan buat folder baru Bapak Ibu. Folder yang kita gunakan adalah misalnya ini daftar hadir siswa ya. Daftar hadir siswa kelas 9 2021. Misalnya 2020-2021. Kemudian kita klik buat. Daftar hadir siswa ini sudah Bapak Ibu ya. Untuk tampilan ini bisa kita atur, bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian ini kita beri warna seperti kemarin kita sudah contohkan. Untuk supaya warnanya lebih ngejreng kita beri warna untuk ya kita biar enak dilihat saja gitu. Kalau warna-warni ya, sekarang kan warna itu penting juga gitu. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke folder kita. Kita akan membuat baru. Yang pertama tentu adalah kita akan membuat Google Formulir terlebih dahulu. Ya. Nah, di dalam Google Formulir ini Bapak Ibu, ini akan saya screen-nya nggak muncul, Pak. Hah? Nggak muncul? Nggak muncul, Pak. Bapak Ibu muncul tidak? Halo Bapak Ibu? Muncul. Muncul. mungkin sinyal di tempat Sinyalnya mungkin Bu. Nah, ini sudah saya perbesar Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama akan kita beri judul dulu. Sini ya Bapak Ibu. Daftar hadir siswa kelas 9 ya. 2020-2021. Oke, Bapak Ibu, sini kita beri deskripsi. Silahkan diisi daftar hadir ini setiap hari atau setiap pertemuan ya, atau setiap pertemuan atau setiap hari juga boleh.
ya, temuan. Oke. Kemudian yang pertama Bapak Ibu seperti biasa kita akan menggunakan kode ya. Ya, di sini adalah kode absen. Nah, nanti di kode absen ini ya Bapak Ibu berupa jawaban singkat dan ini diaktifkan deskripsinya untuk penjelasan, validasi responnya untuk mencocokkan. Nah, deskripsinya kita ketik misalnya silahkan masukkan kelas dan nomor absen. Misalnya 9A ya. 9A A01. Nah, 9A01. Nah, untuk apa namanya ini kecocokannya kita pilih ekspresi reguler Bapak Ibu. Kita pilih ekspresi reguler, kemudian ini adalah kecocokan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kita akan membuat polanya dulu. Kita akan membuat pola. Kita akan buka Excel-nya Bapak Ibu yang sudah kita bagikan kepada Bapak Ibu. Ya. Kita buka dulu Excel kita Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kita sudah punya daftar peserta didik kelas 9A sampai 9B ya. Nah, di sini yang perlu kita munculkan adalah kode absen. Kode absen. Kita membuat kode absen terlebih dahulu. Caranya Bapak Ibu, karena absen ini terdiri dari gabungan antara angka dan huruf. Ya, ini angkanya kita buat 01 terlebih dahulu. Caranya kita beri apa namanya petik 01 gitu Bapak Ibu, teks ya. T02. Nah, ini sudah yang absen kelas 9A sampai 32. Nah, kemudian yang 9B juga sama, 01, 02. Kita urutkan Bapak Ibu sampai absen. Nah, ini karena sama, kita copy saja. 9B 32, 9D juga 32. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Sudah kita urutkan sesuai absennya. Nah, kemudian kita akan membuat kode absen. Caranya Bapak Ibu seperti kemarin, kode absen itu antara satu dengan lainnya dipisahkan dengan garis tegak lurus, garis vertikal tegak lurus. Nah, caranya Bapak Ibu kita untuk yang pertama berarti kita cukup sama dengan tadi adalah ini 9A ya dan nomor absennya kan begini ya Bapak Ibu. Enter. Nah, jadi kode absennya adalah 9A 01. Berarti kalau dia Agung Nugroho ini dia absennya adalah 9A01. Nah, untuk yang bawahnya Bapak Ibu, kita buat dulu sampai ini belum kode absen ya. Ini kode absen 1 dulu, kita bawa ke sini. Kita drag sampai bawah Bapak Ibu ya. Sampai selesai. Boleh begini atau 2 kali klik juga boleh. Nah, ini sudah ketemu sekarang kode absen. Nah, menggabungkan antara 9A01 sampai dengan 9D32 ya Bapak Ibu ya. Ini kode absen 1, ini kode absen juga untuk yang kita masukkan di polanya tadi. Maka ini caranya adalah sama dengan ini, kita klik di sini, Bapak Ibu enter. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu yang masih belum bisa, saya ulangi rumusnya. Ini sama dengan kita pilih yang atas ini, klik ya. Kemudian kita beri tanda dan terus tanda petik ya Bapak Ibu, tanda petik. Tanda garis lurus atau garis tegak, tanda petik lagi,
dan kemudian kita enter yang sebelah sini, bawahnya ini, klik. Ya, berarti di sini sudah ada 9A01, 9A02. Nah, karena banyak, maka kita cukup double klik atau ditarik ke bawah untuk ngedrag. Caranya diparani ini warna pojok kanan bawah, setelah muncul plus hitam kita double klik, nah gitu. Jadi yang paling bawah sini ya Pak Ibu, yang paling bawah sini adalah sudah gabungan dari seluruh kode yang ada di sini. Nah, meskipun rumusnya di sini hanya tertera G132 dan garis tegak lurus. Nah, ini ya Pak Ibu, tinggal kita copy, Ctrl C, kemudian kita taruh di bawahnya paste value. Nah, berarti di sini sudah muncul semua ini, seperti yang kita lihat di atas ini. Ya, jadi ini mulai dari 9A01 sampai 9D32. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian kita tinggal copy di Google Form kita. Kita kembali ke Google Form, Bapak Ibu. Nah, di sini polanya adalah tinggal kita paste saja, Ctrl V. Ya, paste. Kemudian tag kesalahan khusus kita beri peringatan. Mohon diisi dengan kode yang benar. Nah, begitu. Jadi ketika siswa mengetik dengan kode yang salah, maka nanti ada peringatan, mohon diisi dengan kode yang benar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kode absen, kita akan bisa memberikan nama, bisa memberikan kelas. Nama itu hanya untuk untuk perbandingan saja. Tapi kalau mau tidak diberi nama juga boleh. Ya, tidak diberi nama juga boleh. Kita akan langsung saja Bapak Ibu, di yang kedua di sini adalah kelas. Hanya untuk memastikan saja. Sebetulnya kalau tidak diketik kelas pun tidak apa-apa. Ya, hanya kode absen saja itu sudah cukup. Kelas, kemudian seperti kemarin, kalau itu banyak kita pakai drop down, kalau sedikit cukup pakai pilihan ganda. Kita akan pilih drop down. Kita pilih misalnya tadi 9A. Kita pakai Romawi sekarang 9B, 9C, dan 9D. Ada 4 pasal Bapak Ibu. Ini wajib diisi. Kemudian yang terakhir adalah kehadiran. Kehadiran. Oke. Maka di sini kita beri opsi satu saja, yaitu hadir. Ini juga wajib. Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu, sampai sini kita sudah berhasil membuat Google Form-nya. Jadi kalau kita preview Bapak Ibu, maka di sini misalnya kita akan mengetik 9F gitu, 01 misalnya. Nah, di sini maka tidak mohon diisi dengan kode yang benar. Jadi kode ini berarti salah. Yang betul adalah 9A. Nah, itu baru betul. Kemudian kelasnya adalah 9A. Kita pilih hadir, kemudian kita kirim. Nah, ini sudah selesai ya Pak Ibu untuk pembuatan Google Form-nya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembuatan spreadsheet-nya. Jadi sebetulnya ini pembuatan Google Forms ini cukup sederhana sebetulnya Bapak Ibu ya. Ya, yang sulit nanti adalah ketika kita di responnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Atau mau diskusi dulu? Ulangi Pak. Ya. Ulangi. Kode absen itu loh Pak. Oh, yang kode absen ya. Oke, saya ulangi tentang kode absen. Baik. Kan kita membuat itu sama dengan G, contoh yang kemarin G 00. Oh, iya, iya. Kalau dia terus kosong. Oh, iya, oke. Salahnya gimana? Sini Pak, jadi saya ulangi ya, ini yang Excel ini. Yang Excel ini ya. Jadi ini kan 9A01. Jadi ini kode 9A. Ya Pak ya. Ini kode 01. Ini absen. Nah, di sini akan saya gabungkan antara 9A dan absen. Kelas dengan absen. Caranya adalah langsung saja sama dengan ya
kelas seperti ini, dan begini, nomor absen. Ping, enter. Gitu. Ya. Nah, sudah itu, kita akan drag ke bawah. Nah, ini sudah otomatis sesuai dengan. Kemudian yang ini kita hapus dulu, Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu supaya nanti tahu caranya. Ini kita akan hapus dulu. Ya. Untuk membuat kode, Bapak Ibu, itu cukup. Yang pertama adalah sama dengan. Kita pilih yang satu dulu ini. Satu dulu. Des. Oke ya. Nah, yang bawahnya itu adalah gabungan antara 1 dan 2. Nah, ini kita klik sama dengan, ya. Kemudian kita klik sel atasnya ini. Kemudian kita beri tanda petik. Kita pilih dan dulu. Terus tanda petik. Garis tidak lurus. Tanda petik lagi. Dan. Ya. Jadi tanda petiknya 2. Bukan petik 1. Petiknya 2. Terus kita gabung dengan yang kode bawahnya. Nah, ini. Berarti di sini kode yang 1 dan kode 2. Nah, ini sudah muncul, berarti di rumus ini ya Pak Ibu, di rumus ini munculnya adalah sama dengan G6 itu yang atas ini, dan ada garis tegak lurus, terus G7. Nah, ini munculnya kalau seperti ini. Ini kalau kita tarik ke bawah atau didrag ke bawah, maka akan muncul seluruhnya. Nah, ini sudah jelas. Jadi semua Bapak Ibu ya. Oke. Ini kalau di atas ini ya Pak Ibu, itu hanya seperti ini. Hanya G132 dan G-F134. Nah, itu supaya nanti bisa tercopy semua, kita copy di sini, kita paste di sini dulu, paste value. Pilih paste value. Nah, sehingga muncul di sini adalah seluruh kode. Ini adalah seluruh kode Bapak Ibu dari 9A01 sampai 9D32. Kalau W gimana? W ya bisa saja W. Ini kan di 9D ya. Kalau W001 gitu ya sama saja, misalnya W001, W01 enter. W02 enter. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah kan sama sampai W berapa masih banyak sekali. Nah, ini kan cara menggabungkannya sama dengan ini, kita klik enter, sama dengan ini dulu, ini, kemudian dan, tanda petik, tanda garis tegak lurus, tanda petik lagi, dan gabungkan dengan ini. Kemudian kita enter. Sehingga ke bawah kita tinggal drag, klik. Nah, ini sudah selesai. Iya, Pak Ibu ya. Oke. Kita lanjut sekarang. Jadi ini kita copy di Google Form yang kita buat tadi. Nah, di sini. Dan tadi masih kosong ya, ini masih kosong. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini sudah. Kalau ngetek satu persatu ya lama kalau untuk absen ya, karena pesertanya ratusan kita. Kalau pesertanya hanya 20 mungkin yang ngeteknya gampang. Tapi kalau banyak ya seperti ini. Oke. Lanjut, G. Oke, lanjut. Sekarang kita melihat di respon, Bapak Ibu. Nah, di respon ini, pertama kita akan membuat spreadsheet baru. Ini kita klik yang tanda hijau atas ini, kita klik, Bapak Ibu. Sehingga ada pertanyaan, apakah mau menggunakan, oh ini kita belum ada judul ya, kita beri judul dulu. Ini kita beri judul sini. Nah, ini. Daftar hadir siswa kelas 9. Ini sudah ada judulnya sekarang. Oke, kembali kita ke respon. Kita klik di respon sini. Mohon maaf, ada yang saya matikan dulu biar tidak berisik, ya. Oke, mohon maaf. Nah, ini sudah ada daftar hadir, tinggal kita klik buat. Oke ya. Kita klik buat, begitu Bapak Ibu. Kita tunggu. Di sini akan membuat respon. Nah, respon tadi Bapak Ibu sudah di sini. Ini ada kode absen, ada kelas, kemudian ada kehadiran. Sheet-nya ini kita ganti nama, ya, kita ganti nama menjadi respon. Respon. Oke. Itu Bapak Ibu ya.
kita beri respon. Nanti untuk kita ada 3 sheet Bapak Ibu. Di sini adalah database siswa gitu. Kemudian yang tambah lagi 1 nanti adalah rekap. Nanti kita bisa merekap per kelas Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari respon. Rumusnya sudah kita siapkan Bapak Ibu. Nah, ini yang tanggal, input tanggal kita copy dulu. Kita copy ya. Kemudian kita paste di sini ya Bapak Ibu. Di atas ini kita paste atau di sini boleh. Ctrl V, Bapak Ibu kita cek dulu Bapak Ibu. Nanti adalah ya, enter dulu tanggal daftar. Tanggal daftar yang dimaksud adalah nanti ketika peserta didik itu mengisi di sini kapan dia mengisi maka akan muncul di sini tanggal daftarnya kapan. Oke ya. Ini kok kita mohon maaf Bapak Ibu ya, saya biar tidak di mute dulu Bapak Ibu. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, ampun nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah rumus kode. Nah, ini kita copy ya Bapak Ibu, tinggal ngopi aja yang tadi sudah ada saya share. Kemudian kita masukkan di sini kodenya. Kodenya kita masukkan. Nah, di sini kita Ctrl V. Enter Bapak Ibu. Ya. Apa ini kodenya kok? Kodenya ini kita lihat. Nah, kode yang dimaksud nanti adalah kode absennya ini. Jadi yang ini bukan kelas, tapi yang dimaksud adalah B. Nah, di sini adalah C. Ya, di sini ada C. Maka ini kita ganti menjadi B. Kita ganti menjadi B. Nah, gini ya Pak Ibu. Nah, yang dimaksud di sini adalah, nah ini berarti ini adalah F. Ini bukan G, tapi ini F. Nah, begini Bapak Ibu caranya. Ntar. Oh, belum mau. Nah. Kodenya B dan F ya. B dan F. Oh, maaf. Ini E deh, maaf. Ini E. Oke, kita lihat dulu. Kalau ref gini ada yang salah, terdeteksi ada yang saling ketergantungan. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh saling ketergantungan. Berarti ini tidak boleh di sini. Ini adalah E. Oke. Nah, kodenya ini ya Bapak Ibu ya. 9A kemudian diikuti dengan tanggal. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Pembuatan kode di sini. Nah, ini yang dimaksud adalah yang ini. B, kolom B, dan kolom E. Kita nanti akan menggabungkan kode antara kolom B dan kolom E. Oke. Berikutnya Bapak Ibu kita lihat lagi rumus yang ketiga. Kehadiran. Nah, ini kehadiran. Kita akan copy ya Bapak Ibu. Ctrl C. Kemudian kita paste di sini ya Bapak Ibu. Ctrl V dan enter. Nah, di sini kenapa muncul seperti ini? Harusnya adalah hadir ya Pak Ibu, tapi ini di sini adalah kode. Nah, kita cek rumusnya di sini ya Pak Ibu. Di sini ada yang hilang, ini harusnya adalah hadir, itu D ya Pak Ibu. Ini harusnya D. Harusnya D. Dan kita enter. Nah, hadir begini ya. Hadiran. Bapak Ibu. Kemarin banyak yang salah ini ya, tidak muncul di sini ya. Nanti kalau di rekapnya tidak muncul. Nah, maka Bapak Ibu harus jeli. Harus jeli di mana itu rumus-rumus itu berada ya. Jangan sampai terlewatkan. Oke, sampai di sini barangkali ada yang didiskusikan, Bapak Ibu. Kami silahkan Bapak Ibu untuk menanggapi terlebih dahulu. Ada yang belum jelas supaya nanti tidak semakin ketinggalan ya.
Kalau terlalu cepat, Bapak Ibu mungkin bisa menanyakan lagi. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Dihidupkan dulu mic-nya, Bapak Ibu. Kalau mau tanya, mic-nya dihidupkan dulu. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang masih bingung? Pak. Ya, silakan, Bu. Untuk master daftar kelasnya itu berarti harus sudah punya terlebih dahulu ya? Iya, maka saya beri contoh itu. Kalau belum punya kan saya beri contoh. Tuh. Itu adalah untuk ini, untuk nanti bisa dicoba. Namanya kan sudah ada dulu. Kalau belum punya nama, ya gimana? Kan Itu, daftar hadir anak kita. Gitu. Untuk daftar hadir itu tempatnya yang Excel itu ya di Google Form itu atau di tempat lain? Apanya, Bu? Yang Soalnya? daftar siswa itu loh, Pak. Hmm? Itu sudah ada di file lain ya? Iya, Atau ada di file lain. Ya, ada di file lain, bukan. Nanti baru kita copy di situ. Jadi kita sudah siap dulu, filenya itu sudah kita siapkan di Excel. Baru nanti kita akan kopikan gitu. Dikopikan di respon. Gimana? Atau dikopikannya di spreadsheet ya, Pak ya? Ya, nanti dikopikan di spreadsheet di sheet berikutnya. Sheetnya kan tidak hanya satu. Nggih. 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 Oke, ada lagi? Bisa dilanjut ya? Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tentang kehadiran dua. Ini rumus ini tadi belum saya masukkan ya. Ini sama dengan kemarin rumusnya, Bapak Ibu. Untuk rumus yang ke berikutnya itu tentang kehadiran dua. Tadi kehadiran satu, kehadiran dua. Kehadiran dua itu maksudnya adalah untuk ini ya, Pak Ibu, untuk supaya ada yang telat, ada yang tidak telat begitu ya. Untuk merekap, mengetahui yang telat maupun yang tidak. Salahnya saya share screen dulu, Pak Ibu. Saya share screen. Bentar, Pak, sebelum dilanjut, sebelum dilanjut untuk yang kehadiran dulu. Untuk misalkan untuk yang kehadiran itu ada keterangan izin, sakit atau lainnya, caranya gimana, Pak? Yang di sini, ya berarti di sini Bu, ya sini. Nah di sini kalau mau ditambah tadi itu apa namanya? Yang pertanyaan ini pilihannya ini kan hanya hadir. Nah, mungkin mau ditambah izin, mau ditambah apa itu ya. Tapi ini kan tujuannya adalah ini Bu apa namanya PJJ ya. PJJ itu kalau tidak hadir ya berarti dianggap tidak hadir. Masa ada PJJ alpha, alpha berarti dia tidak ngisi. Masa alpha ngisi? Kemarin saya melihat ya, kemarin saya melihat kok ada yang ngisi alpha lu. Alpha berarti kan dia tidak milih kan. Masa dia ngisi hadir alpha tidak ada. berarti tidak hadir. Ya. Berarti keterangannya untuk hadir tepat waktu, telat atau gimana gitu ya, Pak ya? Iya. Iya. Anak sudah mau ngisi itu berarti kan hadir dia. Gitu ya. Oke, jadi pemahamannya begitu. Tapi kalau mau ditambah-tambah juga boleh lah. Nah, ini yang kehadiran dua, tinggal kita copy rumusnya, kita paste di sini ya Pak Ibu. Kita lihat dulu. Kita enter ya. Jadi kalau dia ini patokannya adalah jamnya Pak Ibu. Jamnya di sini kalau dia itu jamnya ini 14 ya, ini kita tadi jamnya adalah berapa ini? 18. Jadi kalau kita rubah misalnya jamnya jam 14 ya. Kemudian ini kita beri hadir dan telat atau terlambat ya. Kenapa saya pakai telat? Kata-katanya yang ini, yang pendek. Terlambat itu kan cukup panjang ya. Terlambat itu. Ya, jadi ini nah itu telat gitu ya. Kalau berganti terlambat juga boleh, terlambat. Telat itu kan bahasa apa ya? Baku ya, tidak baku ya. Terlambat. Cuman pendek itu loh.
Kalau panjang itu kan terlambat. Nah, gimana Pak? Telat baku ya. Jadi ini kenapa kita batasi di sini adalah 14.00. Sedangkan di sini dia absennya jam berapa? Dia absennya adalah jam 14.13. Maka dia termasuk terlambat. Ya, gitu ya. Jadi ini hanya untuk tadi untuk mengetahui. Nah, ini kita sudah selesai di respon. Berikutnya kita akan melihat di ini ya Ibu. Ada di rekap. Ada di rekap. Oh ini. Oh ya, ini yang data siswa ya. Di yang untuk ini belum saya kopikan, sudah apa belum, Mbak? Yang di sheet apa namanya? Sheet oh, belum. Oke. Nanti saya share ke Bapak Ibu. Ada di laptop satunya Bapak Ibu. Jadi untuk yang ini nanti ada DB, ada database. Kemudian ada di rekap Bapak Ibu, ada rekap khusus tersendiri nanti bagaimana kita akan melihat peserta didik itu per kelas. Rekapnya itu adalah rekap per kelas. Oke. Oke, sementara itu Bapak Ibu mohon untuk dipraktekkan dulu. Nanti kita akan lanjut ke di database dan rekap siswa. Itu Pak Heri ya. Kita jeda 5 menit. Saya minum dulu. Maka harus dicoba gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja ditanyakan. Bu, belum banyak, nanti tambah banyak tambah silakan kalau ada yang mau tanyakan. Maaf Pak, mau tanya. Yang dan Google Form itu Pak, Google Form yang dan ekspresi reguler, kemudian sampingnya itu kan kecocokan. Nah, rumus yang di sampingnya itu bagaimana Pak? Misalnya kemarin kan yang dicontohkan W001. Ya. Nah, itu saya mencoba kalau masuk misalnya W002, itu tulisannya kode tidak sesuai. Oh iya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya. Baik. Silakan kalau ada yang lain. Cara dulu Pak Heri ya. Gue yang lainnya kalau ada sambil saya prepare ini ternyata
laptop saya tadi mati sendiri. Baterainya. Ya. Oke, yang lain Bu, yang lain silakan. Belum ada kayak ini. Kenapa ya? Belum ada yang Nah, sebentar ya. masih anu ya, begini. Ini ya, laptopnya baru booting ya. Tadi shutdown sendiri. Ya. Bentar. Jadi pada prinsipnya di kolom di kode absen itu polanya harus dirubah dulu. Polanya adalah itu kode itu yang kita siapkan. Nah, antara kode satu dengan kode yang lain itu dibatasi dengan itu garis tegak lurus. Garis tegak lurus. Nah, karena garis tegak lurus itu berupa kode ya, berupa karakter, maka itu kita beri tanda ini tanda petik supaya itu terbaca. Sebentar, nanti akan saya praktekkan Bapak Ibu. Ini laptopnya masih booking. Sabar dulu. Laptopnya masih booking. Ya, Pak Sirudin, mungkin kita bisa sampai jam berapa atau sampai satu tasnya? Ya Pak ya. Untuk waktu kita. Waktunya? Akan dibatasi atau satu tasnya, rampungnya. Ya, menurut saya kalau dianggap cukup ya cukup. Berarti menyelesaikan ya. Menyelesaikan Bapak Ibu ya. Ini fokus ke lanjut. Oke. Fokus ke daftar registrasi selanjutnya. Oke, kita akan perlihatkan dulu Bapak Ibu. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya, saya share dulu. Halo Pak ya? Ya, bisa? Nah, ini saya sudah bisa bergabung di Meet-nya ini. Oh, Meet-nya tadi mana ya? Oh, yang ini. Oke. Ini Mbak. aduh. Sudah ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan perlihatkan dulu dari pertanyaan Bu siapa tadi? Siapa Pak ya? Bu Najia, oke. Ya. Jadi di sini Ibu. Jadi untuk kode absen ya, ini kode absen ini di sini itu kan harus kecocokan. Nah, cocokannya itu mana? Cocokannya itu kalau ditulis di sini ya, Pak. Jadi di sini kan sudah diisi tadi. Dari mana isi ini? Dari sini kita di absen ini tadi. Nah ini. Jadi kalau tadi di sana hanya diisi W01 saja, ulangi. Ini misalnya di sini ya. Sini kok hanya diisi W01. Nah, misalnya W01 ini hanya satu ini saja. Maka nanti W02 ya tidak cocok
Coba kita isi W002 misalnya. Kita isi W002 ya. W002. Maka dia tidak mau. Nah kan, karena apa? Karena belum terdata di sini. Ya, belum terdata di sini. Maka yang terdata di sini itu harus kita program terlebih dahulu. Dari mana? Ya dari kode yang kita buat. File Halo, nanti Budi. Halo, kasih. Maaf, ini dia bagian teknik. Halo, kasih Budi. Oke, kita ada di sini. Sinyal sinyal silakan dipastikan akan dipastikan. Jadi kalau misalnya tadi ada silakan screen tidak ya. Halo, masih dulu. Sudah masuk bahasa gede. Oke, edit, nempel. Kita tunggu proses nempelnya ada Ibu karena ada banyak tadi database-nya. Ya. Sampai ini tadi dari data yang sudah kita punya tadi ini tercopy di spreadsheet kita. Nah, di sini tujuannya adalah siswa yang tidak mempunyai kode, maka dia tidak bisa ikut. Misalnya kelas lainnya, misalnya ada kelas 7 ya, kelas 7 dia pakai link ini tidak bisa. Nanti kita kelas 7 dibuatkan link tersendiri. Atau kalau mau dimasukkan ya dimasukkan di sini dulu, absennya gabung dengan kelas 9 dan apa. Nah ini sudah sudah masuk di sini ya Pak Ibu. Yang kita butuhkan mungkin nanti untuk list ini tidak perlu kita delete saja, kita hapus kolom. Ini belum Iya. Maaf. Set. Sudah muncul Pak Ir? ya, Sudah ya? Oke. Nah ini kita lanjut. Nah sekarang ini yang kita butuhkan adalah nomor, nama oke ya, nama oke. Kemudian laki-laki perempuan ini kita butuh apa enggak, kalau tidak butuh kita, kalau butuh ya kita kelas, kalau butuh ya kita masukkan kelas. Kelas, Ibu kita geser sedikit, kemudian kode absen. Ini kita geser. Nah, supaya ini apa namanya, kode absennya ini kita format, kemudian pengemasan tag kita kemas. Ya, kode absen. Nah, ini supaya di tengah, maka kita format, kemudian kita ratakan, kita pilih tengah. Nah, namanya di tengah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu,
database ini nanti di sini adalah tanggal, ya. Ini isinya tanggal. Jadi tanggal karena ini absen harian, kita buat tanggal mulai bulan Januari ini, misalnya kita mulai tanggal hari ini tanggal 14. Kita pilih tanggal 14 garis miring 01 garis miring 2021. Nah, seperti ini. Ini adalah formatnya, format tanggal. Kita bisa memilih format ini ya Bapak Ibu. Kemudian angka, kita pilih tanggal, ya, tapi dengan beda tanggal, ya. Tanggal. Oke, supaya ini tanggalnya yang beda, sebentar apa ya? Formatnya yang angka, tapi ini, nah ini angka custom atau tanggal dan waktu lainnya. Nah ini tanggal waktu lainnya ini kita pengennya yang ini saja, tanggal dan bulan. Terapkan ya, kita pilih yang ini Bapak Ibu, yang terapkan. Nah, sehingga ya, ini kan cukup pendek, tidak terlalu panjang. Ini hanya tanggal dan bulan. Tahunnya kan tahun 2021. Nah, kita kalau ingin membuat ke sana ke kanan itu cukup nanti ditarik aja. Tapi kita buat rumus dulu ya. Kita buat rumus dulu Bapak Ibu. Nah, di sini kita geser satu. Nah, di sini sama dengan ya, rumusnya ini ditambah satu saja. Ini ditambah satu. Nah, maksudnya ini rumus tanggal 14, ini tanggal 15. Kemudian ini yang kita geser kanan. Ini kita geser kanan Bapak Ibu. Sampai berapa? Nah, ini sampai sini dulu. Ini baru Februari. Terus kalau kita maunya di sini sampai berapa? Sampai banyak sekali, kita klik ya. Kemudian kita sisipkan kolom. Kita blok dulu sampai sini Bapak Ibu. Dan kita pilih sisipkan kolom sebelah kanan. Nah, kita ulangi. Kita blok sini dulu. Nah, ini kita sisipkan itu kolom sebelah kanan atau sebelah kiri juga boleh. Nah, sampai berapa? Sampai sebanyak yang kita butuhkan. Sampai yang kita butuhkan. Kolom sebelah kanan itu. Terus sebelah kanan. Oke. Terus begitu ya. Ini juga 8, tambah lagi berapa? Nah, ini kita sisipkan Bapak Ibu. Jadi kita tambah dulu kolomnya sampai jumlah kolom yang kita inginkan. Lagi sampai yang kita ini tadi sudah saya berapa Bapak Ibu? Sudah sampai Februari. Kita geser lagi kanan sampai bulan semester ini Juni ya. Oh, ini sampai Maret, April sudah kolom 4 April. Kita geser terus sampai 31 Mei lah. Nah, kan Juni biasanya sudah berjalan. Sudah Mei. Nah, seperti ini. Sampai biasa. Ini kita hapus. Hapus kolom. Sampai sana kita kanan ini hapus. Terus. Nah, ini karena terlalu lebar apa ya? Kolomnya terlalu lebar, bisa kita kecilkan. Nah, ini kita kecilkan. Nah, kita cek sama-sama. Kalau terlalu besar nanti bisa kita
Ini adalah tanggal, ini kode absen. Jadi nanti yang kita butuhkan adalah kode absen dan tanggal. Oke, Bapak Ibu, kita masukkan rumus di sini. Rumusnya sudah kita siapkan, gitu ya. Ini yang database siswa, itu rumusnya hanya satu. Kita copy ya, Bapak Ibu. Kemudian kita paste di sini tadi. Nah, sini. Kita paste, kontrol. Apa error? Lihat errornya. Itu bisa menemukan seperti ini harus. Yang pertama adalah nah ini sama dengan VLOOKUP S E2 ini berarti apa ya? Ulangi. Ini rumusnya kita concatenate S. Ini kita kunci E-nya. Ini juga berarti ini juga. Nah ini kalau belum aktif itu harusnya ini aktif. Mungkin tag. Ini berwarna. Aktif dulu. Formatnya ini apa? Format. Enter. Kalau dulu kalau ada rumus kok tidak bekerja atau tidak ada yang kurang beres, nah, kita cek ini. Nah ini kita enter. Nah, ini akunnya ada ya, tanggal 14 tadi kan yang isi absen. Mengapa tidak muncul, kita cek. Di sini kodenya A kemudian tanggal. Di respons ini yang kita mau adalah 9A dan tanggal. Kemudian di sini adalah dari FGH. Kalau kita lihat di sini sampai H. Nah, ini hanya G sampai masukkan ini F D H F D H. Ya, gitu. Nah, enter. Nah, terlambat dari dia. Ini terlambat. Dan misalnya kita copy lagi ini, kita copy maksudnya tidak usah isian ya, hanya untuk permudah, saja. Kita akan copy juga. Di sini saya beri tanggal 15, kemudian jamnya saya beri jam pagi, jam petang. Nah, kita beri ya. Terus ini kita di tanggal 14, tapi dia adalah kodenya 9A 02. Dan A 02 dia terlambat. Kalau kita ganti jamnya di sini jam nanti akan diedit. Apakah di database ini juga muncul? Maka nanti ini kita drag secara manual begini ya, drag kanan sampai tanggal tadi Mei dan berapa tadi. Nah, drag, oke, kita ke sini, kita tunggu prosesnya. Kalau sudah kita klik ke bawah, ya sampai berapa ini? Kita lihat di sini sampai ini 129 ya, sampai 129. Caranya kita coba dulu biar gampang kita coba dulu sini sampai terakhir itu 129. Nah ini. Oke, di sini dan kita tarik ke kanan sampai pol kanan. Tarik ke kanan sampai pol kolom yang kita lihat
Nah ini tadi kita sudah ngisi satu row, ya. Jadi ini terlambat. Oke. Kalau misalnya ini yang 15 ini ngisi, misalnya kita anggap ngisi ya Pak Ibu ya. Kita kopikan di sini saja. Kita copy, kemudian kita buat lagi. Di sini adalah 9A02 tanggalnya 15 ya Pak Ibu ya. Tanggal 15. Kemudian ini adalah tanggal 14 ini kita beri 0. Nah, orang ini sudah. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membedakan antara hadir dan tidak hadir, Bapak Ibu juga bisa memberikan rentang bersyarat. Namanya rentang bersyarat. Karena kita blok dulu, ini kita blok, Bapak Ibu ya. Dan kita blok, kemudian klik format, Bapak Ibu. Format, kemudian format bersyarat. Nah, ini format bersyarat. Jadi misalnya Bapak Ibu menginginkan yang terlambat, kita persis dengan kata terlambat. Terlambat itu diberi warna merah. Di warna merah. Nah, ini merahnya. Merahnya ini merah. Kemudian berikutnya di warna pink. Nah, itu. Kita tahu nanti kalau dia terlambat, itu kelihatan. Ya. Selesai, kita tambah lagi misalnya untuk yang kosong. Yang kosong kita biarkan kemudian yang kita tambah hijau. Nah, seperti itu kan. Kemudian supaya katanya di tengah ini atau ini kita ya. Nanti kalau dia terlambat itu pasti ketahuan warnanya merah. Kita coba kira-kira kita coba. Ini misalnya yang mode ini dia absennya pukul 14 lebih. Nah, 14. Ini yang terlambat dari dia, terlambat. Maka kita lihat di database. Wah, ini terlambat. Ini otomatis. Oke. Ini untuk database sudah kita punya. Ini database ini akan terisi secara otomatis sampai akhir tahun. Tidak usah berubah-ubah link. Sudah otomatis. Kalau itu kita bagikan setiap pagi, sudah absen, nanti anak akan absen. Akan terisi. Mereka sudah. Nah, sekarang terakhir kita ke rekap. Jadi untuk yang database di sini kita hanya membuat rumus satu di sini dan kita bisa ke kanan dan ke bawah. Ya Bapak Ibu ya, ke kanan dan ke atas ya dan nanti akan otomatis. Ini sebenarnya sudah tinggi ya ini. Kemudian ini sudah C. Apa C? Dan kita kan mau diberi warna begini ya Pak ya. Warna ya ada warna sama dengan tadi misalnya hijau ya. Kelihatan. Oke. Patung. Kalau mau diberi kotakan nggak boleh, nggak dulu terus tapi kotakan. Nah, supaya Bapak Ibu seperti fris panas itu ya geser nanti kalau geser ini kan dia namanya supaya sehingga Bapak Ibu bisa blok atas di sini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa bukan tampilan ini tapi bukan di sini satu kolom tadi ya Bapak Ibu ya. Kolom ada kolom. Karena kita kirim ke sini kita kirim, nah ini tidak masalah. Nah ini tetap. Lihat juga kalau ke bawah misalnya ini mau bukan kita blok, kemudian tampilan bukan satu dari satu. Nah itu. Jadi kita tarik ke kanan, oke, kita tarik ke bawah sudah tidak masalah. Tanggalnya masih. Oke, gitu lah Ibu ya. Ya. Ada yang tanya lagi Pak ya? Untuk lanjut lagi. Belum ada. Lanjut ya. Baik, sekarang kita yang terakhir tentang rekap. Nah, untuk rekap Bapak Ibu, kita akan membuat rekap berdasarkan kelas. Kita buat dulu kolomnya. Rekap daftar hadir
siswa ya SMP materi satu aku ya ini kita kelas ya nah kemudian ini adalah nomor nama. Nah, ini kita hanya butuh 32 saja. Kita hanya butuh 32 saja. Ada ini langsung tangga ya. Tangganya tadi adalah 14 dari miring 2020. Oke, ini kita format kalau itu kita format. Angka ya, kita pilih angka dan kita pilih format yang cukup rata. Nah, ini dari sini. Nah, kemudian seperti tadi kita akan menghasilkan ya, menghasilkan ini kita hasilkan baik. Maaf, ini ya. Kemudian ini kita tambahkan lagi 24, tambah lagi 24, tambah lagi 24 ya. Terus kita geser kanan ini ya. Ini kita tambahkan dulu sama dengan ini tambah kita data apa namanya satu-satu. Ini kita geser kanan maka dia akan otomatis bertambah satu. Dan karena ini format tanggal maka otomatis ini akan ada lagi ini 94 sampai 9 Mei tadi ya sampai Mei terdapat lagi ini. Oke, kita geser kanan 5 terus ke kanan dulu itu Mei ya. Satu Mei ditambah 10 lagi ya. Oke, kita geser kanan dari itu sampai 31 Mei 8, 29, 30. Oke, ini kita hapus. Yang ini kita hapus kolom. Oke, kemudian kita geser lagi. Nah, di sini maka nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Menggunakan rumus VLOOKUP. Sudah saya siapkan dan bisa baik untuk sheet rekap. Nah ini. Nah di sini ya Bapak Ibu kita butuh yang namanya rentang bernama. Ini ya Bapak Ibu, ini kita beri rentang bernama. Saya kita blok dulu, kita blok ke kanan dan ke bawah. Ini sudah semua. Kemudian kita pilih data, bagi rentang bernama. Nah, rentang bernama di sini kita beri nama db_siswa. Di nama db_siswa. Selesai. Rentangnya yaitu di sheet data siswa di A1 sampai IM129. IM129 yang nah, maka sekarang kita akan terapkan rumusnya Bapak Ibu yang sudah kita berikan. Kita copy di sini.
ini untuk nomor kita di nomor abjad ini, nomor 1 enter, nomor 2 enter, kita beri nomor sampai 32. Dan saya bisa buat. Nah, yang tetap. Nah, ini ya Ibu. Ini sudah kita buat. Ya. Nah, di siswa tadi ya, di siswa. Ini kita beri 9A. Di sini ya Bapak Ibu, yang kelas ini kita beri data, kemudian buat validasi data. Nah, di sini misalnya 9A. Ya, 9A berarti ya 9A, kemudian koma, 9B, koma, 9C, koma, 9B. Kita beri enter. Dan kita maaf, ini adalah tentang hitam, daftar hitam ya. Daftar hitam 9A, 9B, 9C, 9B. Simpan. Nah, di sini kita tidak pilih dari 9A. Nanti di sini 9B, 9C, ya berbeda. Nah, sama ini 9A01. 9A01 itu nanti kita lihat di sini ya Ibu, di siswa itu urutannya ke berapa? Di siswa urutannya adalah urutan kedua. Yang kedua. Kita cek dulu. Kalau ada yang belum sesuai, kita bisa cek di tentang bernama tadi, ib_siswa. ib_siswa. Oke, 9A01 ini kita berikan 01 ini. Kita gerak ke bawah sampai ke 32. Kita copy, paste di sini, copy, paste di sini. Oke. Dan sekarang kita coba lagi 9A. Tidak pakai strip. Tidak pakai strip. Kita langsung 9A dan ini. Sudah mau? Jika 9A ini B4, 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 9A01. 9A01. Oke. Berarti di sini kita masukkan dulu ya Pak Ibu. Bisa tolong begini. Ini untuk memasukkan kode ini ya. Kode ini ternyata belum terakses. Kita pakai ya. Oke. Di kode offset juga. Oke, ini kita format pengemasan kemas. Berarti B sampai C. Nah, B, C. Oke. Ya. D4 adjust, D5
DB siswa ya teman lepas ke rentang purnamanya kita terus dulu dari sini kita tambahkan rentang db kecil db underscore siswa db underscore siswa. Oke, ini db underscore siswa. Nah, ini sudah masuk. Oke, baik dulu. Kalau sudah, ini kita tinggal drag ke bawah terus sampai 32. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau kita rubah, ini misalnya 9D, 9 apa namanya? 9D, apakah berubah nanti namanya? Nah, ini sudah berubah lagi ya. Sudah berubah. 9C, sudah berubah. 9D, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kita masukkan rumusnya yang kedua. Tanggal kehadiran. Oke, kita masukkan di sini Bapak Ibu. Kita cek dulu match if dan ini bisa oke. Ini bis wah. Kemudian kita ulang lagi. Sudah X match di siswa ini adalah dari siswa dari A1 sampai A1 kemudian D6 ini kita ganti jadi C6 kita ganti jadi C6 nah ini kemudian kalau sudah fix di A1 sampai B1 ini sini ya. Nah, ini A1 sampai B1 ini sampai EN sampai EN harus kita ganti menjadi EN EN sampai kita lihat sih ini sampai di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 ya. Nah, jadi velg up ini kita ganti dulu tadi ada strip ya, ini tidak pakai ada strip. Dan ini ada nah ini sudah bisa dilakukan ya. Nah ini kalau sudah tinggal kita drag ke bawah dan ke kanan bawah dulu sampai sini. Nah ini terlambat tadi ya baby ya. Jadi kita drag ke kanan sejauh ini sejauh kita buat tadi N. Oke. Oh ya,
dengan yang di siswa. Oke, baik. Ini sudah masuk sini. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal misalnya ngecek 9B yang tidak hasil berapa, 9C tidak hasil berapa, 9B berapa. Supaya manis kita beri kode, beri kotak-kotak. Oke, Bapak Ibu. Ini kita tebalkan. Kemudian kita formatnya kita ratakan tengah. Kalau kita geser ini, tetap lebar gini ya. Kita beri warna untuk dindingnya warnanya biru. Ya. Dan ini belum ada kan, belum ada yang isi. Ini sudah sudah ada. Kemudian kita kunci di sini ya Bapak Ibu. Kita kunci bekukan, namanya bekukan satu garis aktif. Kemudian ini kita juga bekukan di sini sampai kolom aktif. Bekukan kolom, ya kita kalau mau geser-geser. Nah sini ya Bapak Ibu kita tinggal jumlah, jumlah. Jadi kita jumlah terlambat total ya. Tapi dari jumlah kecil dan kita total. Caranya gimana Bapak Ibu? Kita rumus konflik sama dengan pound if. Kita buka Bapak Ibu. Yang kita hitung adalah konflik dari ini. Konflik sampai sini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita hitung hasil. Besar. Nah, rata tengah. Ini namanya adalah, ini kita copy aja C7, C38. Kita copy aja itu tinggal ini yang terlambat C7, C38 ya. C7 sampai C38. Ini juga C7 sampai C38. Nah, ini terlambat. Terlambat. Berapa orang? Satu orang. Kita rata tengah itu ya. Nah itu. Karena ini 32 sudah tidak hasil sudah dua Bapak ya. Sudah saja. Otomatis tahu langsung saja jumlah. Jumlah kita langsung. Sama dengan ini tambah ini sudah berhenti. Ini ulangi sama dengan ini tambah apa yang hasil juga. Jadi yang tidak hasil berapa? Angka 32 tidak hasil, tidak hasil sama dengan 32 ulangi yang hadir ini yang pelanggan maksudnya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, siap. Apa namanya? Kita tahu bahwa yang hadir yang absen itu 2 orang, kalau pelanggan 1 lagi. Jumlahnya 32, dari tidak hasilnya 3. Ini bisa kita geser ke kanan, setiap harinya kita tahu berapa orang yang hadir, berapa orang yang tidak hadir. Kita sampai ke pol sini. Pol dan naik. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kita beri kotak. Sama terus. Oke, gitu. Oke. Selesai ya. Jadi kalau mau diberi tadi tentang persyaratan juga boleh. Ya, yang hadir itu yang melambat warnanya apa? Jadi itu aja. Ulangi dengan ini.
bersyarat, namanya format bersyarat. Misalnya yang terlambat tadi, teksnya atau berisi terlambat ya, maka di warna merah. Kemudian belakangnya biar beda diberi warna misalnya pink. Oke. Jadi yang ini yang terlambat warnanya merah. Kemudian terlambat warnanya pink. Kemudian kalau kita mau ngasih lagi, misalnya untuk yang kosong, untuk saya tambahkan aja di sini teks tidak kosong, warnanya hijau, dan yang mungkin lebih warnanya adalah hijau. Yang lainnya belum hijau berarti kosong. Oke, ini supaya tengah blok, kemudian kita pilih center ya. Karena betul lagi misalnya satu respon, ya, respon 9A. 9A lagi, nomor absennya kita ganti misalnya nomor 03. Ini absennya tanggal 14 sama, jamnya juga jam 12. Ini adalah 9A 03 atau 04. Maka di sini Bapak Ibu, IPB-nya atau sudah masuk? Nah, ini sudah masuk. Kira-kira masuk gak? Masuk lebih ya. Nah, ceknya pas ada rumusnya. Ada yang harga sudah 9A 03. IPB-nya sudah masuk. 9A 04. 9A 04. Berarti 9A itu nomor 4 ya. Masuk. Kita oke. Sampai sini. Rekapnya masuk. Kita tarik lagi. Nah, seperti ini ada masalah ya. Harusnya kan ini kita sudah ngisi sampai 5. Nah, ini yang baru masuk baru 1 dan 2. Yang 1 sudah, oke, yang kedua juga sudah. Nah, ini berbeda nih. Beda. 1 itu hadir, 2 terlambat. Ini 1 hadir, 2 terlambat. Terlambat 2 hadir dan 3 ini tetap yang salah. Nah, cek lagi ini. 6. Di siswa A1 sampai D1 sudah baik ya. Yang tidak beres.
siswa. Oh iya iya. Satu, dua, ada yang salah di mana Bapak Ibu? Nanti siswanya ini ini ada dua kode misalnya. Ya, para Ibu ya. Ini kita ganti video. Nah, kita stop. Jadi tenaga mas ya. Tandanya betul ya tandanya ya. Kenapa? Mungkin perlu kita masukkan kode absen. Lanjutkan satu, bukan kolom kanan, tapi kode absen. Sebenarnya enggak ngaruh. Dan ini format memasang teks kemas ya. Berarti ini kita fokusnya ini sudah ini kita kopikan. Paste kode absen tadi di belakang kode absen itu adalah dir. Apa yang ya selamat Daniel. Oke. Jika itu lihat 9A dan 01 yang melihat data siswa match dengan D6 ya A sampai A sampai N itu
yang ke berbarisnya yang ke 1, 1, 2. Kita ganti B ya, kita ganti B sampai B 1 sampai M1, bukannya ke 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang baru betul. Nah, oke. Oke, itu sudah. Kita geser ke kanan dan ke kiri. Nah, sudah betul. Baik, nah sudah. Jadi ini memang harus dari sini yang ya. Tadi kita ambilnya yang B, bukan yang kanan. Tapi B sampai kanan-kanan semua itu kalau kita urutkan, maka ini urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, urutan ke 5, 3, 6, 3, 7. Nah, maka kita rekapitulasi 5, 6, dan seterusnya. Sudah terus dimensikan. Nanti kita gerak. Baik Bapak Ibu, ini sudah selesai. Jadi nanti kalau kita melihat ini, ya, dan A dan B kosong. Coba kita isi 9B sekarang. Ini kita isi misalnya 9B. Ya, saya juga isi 9B. Ini kita ganti 9B. Oke, apakah direkam sudah ada? Nah, cek dulu Bapak Ibu 9B. Nah, kita lihat ini apakah masuk 9B. Belum, kenapa? Nah, ini masih 9A, waktunya masih 9A. Harusnya kelas 9. Oh, salah tadi, maaf ya. Ini sudah diganti ini 9. Ya, ini ini sudah 9B. Kita lihat database-nya 9B. 9B tanggal 14. 9B tanggal 14. Jadi ya, 14 tanggal 14. 9B tanggal 14. Kita lihat data di sini 91. Nah, refresh. Yang 9A sudah kosong, ya. Kita lihat yang 9B ada 9B 01, 9B 01 ada 14. Isi terlambat, harusnya ada terlambat. 9B 02, 9B ada 15. Kemudian dia aktif, 9B 16. Di sini kenapa belum? Nah, kita pakainya copy paste. Jadi kalau kita isi lewat respons ini ya, lewat sini, coba lewat sini, misalnya 9T, 9C, kita coba 9T 01, 9T 05, 01, 9C, lagi lihat lagi deh. Mau diisi, ini berarti tadi kita hapus. Oh, polanya belum ada, Mas. Tadi kita hapus ya. Kita hapus belum di copy. Nah, memang ada ini lah, biar teks satu-satu, mungkin ada yang salah. Pan, lagi review. Dan C aktif dan kita ini apakah masuk ke sini? Kita lihat
9C01 ya. Database-nya 9C harusnya ada. Oh, ternyata sudah. Kita sudah cek rumusnya, baik. 9. Nah, ini sudah. Tadi rumusnya belum tertopik. Ini sudah. 9B tadi juga sudah ya. Kalau ada yang tidak masuk itu berarti dicek lagi mungkin rumusnya belum tertopik dengan baik. Kemudian saya tidak dari atas ini sudah tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah sampai selesai. Baru kemudian kita tarik ke ya, dan seterusnya ini sudah sama. Kita pastikan lagi yang 9D misalnya. Pastikan apakah sudah bekerja dengan baik. Thank you. Pilih 01 setelah 9D hadir lagi deh. Baca sini ya Ibu. 9D apakah sudah masuk? Ini sudah masuk. Melanggar. Nah, kita ganti jamnya jam 11. Nah ini hadir ya. Kita lihat di database-nya 9D ini hadir. Berarti hadir. Rekapnya ini 9B dan 9C ada satu lagi melanggar. 9D kita lihat hadir ya. Sudah bayar ini sudah bekerja dengan baik rumusnya. Jadi memang kita harus teliti ya. Barangkali ada rumus yang tidak bekerja, memang harus kita cek satu persatu mana dia tidak bekerja. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dipertanyakan. Ada yang mau dipertanyakan. Di chat ada nggak? Di chat ada nggak? Chatnya kurang stabil, karena ada pertemuan orang ya. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Mau rekaman ya? Iya, tapi saya lupa buat rekaman. Nanti malam atau besok saya buatkan tutorialnya ya. Tutorialnya. Kemudian saya buatkan ini apa namanya rumus-rumusnya ya, yang sesuai dengan tutorial. Ini karena rumusnya berbeda-beda, harus dinyatakan lagi satu persatu. Nanti saya buatkan rumus dan sesuai dengan sheet-nya. Nanti Bapak Ibu bisa tahu perbedaannya di mana. Ya, kalau kita geser kolom, geser baris, kita tahu. Nanti kita tempatkan kita satu ternyata kolomnya berbeda dengan yang ya, memang kita harus memiliki sedikit pemahaman terkait dengan Excel. Sama apa ya? Sama dengan jadi rumus-rumus ini kan sebenarnya sama dengan CF. Nah, ini kita menggunakan VLOOKUP. Mengapa di depan kita beri if error? Itu maksudnya kalau if error itu maka dia itu nanti kalau tidak ada isinya itu kosong. Tapi kalau tidak kita beri error ya, nah kita langsung VLOOKUP, maka nanti hasilnya adalah ini ya nol. Kita ganti VLOOKUP saya ya. Kalau tidak ada isinya maka nanti tidak ada isinya nanti error itu sebetulnya hanya untuk ini, hanya untuk ya supaya tidak kelihatan nolnya itu, kalau kosong itu tidak kelihatan. Ini kan kalau tidak diisi kan kosong. Bila kita hilangkan errornya kita hilangkan, nanti adalah yang itu biasanya itu nol, yang benar, NA atau nol.
Oh, ini ada rumah. Jika Anda tidak ingat ada awalnya teks dengan apostrof. Oh. Oke. Atau sama dengan Excel. Silakan apa lagi yang mau ditanyakan? Apa cukup? Sebenarnya depan ya. Kalau tidak terasa ya. Baik ya Ibu, karena ini pasti lupa apa di rekam dan karena kita menggunakan Google Meet baru kali ini kita pakai Zoom. Ini ya lebih nyaman kita karena sering pakai kalau pakai Google Meet kan harus sekali. Sehingga nanti insya Allah 1 atau 2 hari ke depan akan saya buatkan tutorialnya, baik itu yang terkait dengan pembuatan daftar hadir pelatihan, daftar hadir untuk presensi kehadiran siswa. Jadi ada perbedaan ketika kita menggunakan daftar hadir untuk pelatihan. Bedanya di mana? Kalau daftar hadir pelatihan itu kan di sini yang atas ini kan mungkin hanya 1 sampai berapa kali pembukaan ya, tapi kalau untuk ini untuk absen itu kan kita setiap hari ya, jadi dan nanti kalau hari Minggu ya berarti kosong semua kalau hari ya ada. Jadi ada perbedaan. Kemudian untuk di pelatihan dari pelatihan cukup 2 respon sama rekap saja. Sedangkan ini kita ada database, kemudian ada rekap. Kenapa ada rekap? Karena di sini kita butuh kelas per kelas. Jadi kita sudah tahu per kelas. Kalau tidak kalau hanya ini yang berbeda bisa tutup dengan apa? Nah ini sudah lihat. Nah, kalau hanya 1 kelas itu tidak perlu rekap, langsung database ini sudah kita melihat. Tapi kalau siswanya banyak, ya kelas 7-nya sekian kelas, 8 kelas kan perlu rekap. Itu yang namanya rekap. Ya, ini sehingga dengan demikian nanti bisa kita praktekkan kalau ingin membuat daftar hadir baik itu pelatihan maupun daftar hadir untuk kelas atau untuk presensi kita mengajar. Nah kalau kita mengajar ini berarti nanti disesuaikan dengan pertemuan. Ini buat Anda sesuai pertemuan. Saya kira itu Pak Her. Tidak ada pertanyaan. Kalau kita memerlukan berarti lewat kita. Ya, kalau ini ya tinggal kita download saja Pak Her. Nah ini ya, Pak kita download. Nah kita download jadi Excel. Kita download menjadi Excel. Nah di sini kita mengatur mana yang kita butuhkan. Saya kita butuhkan tentu kalau respon itu kan tidak kita butuhkan ya. Kalau kita buat teks saja. Ya respon itu kita buat teks saja. Yang kita butuhkan ya mereka per kelas itu dan yang untuk kita di database-nya. Nah kita akan buka dulu yang Excel-nya hasil downloadan kita. Nah ini sudah. Nah ini. Nanti untuk apa namanya hasilnya, karena tadi kita menggunakan spreadsheet ya, sheet dan nanti hasilnya adalah Excel. Kalau ada perbedaan dalam hal misalnya rumusnya kan tidak berjalan, kita bisa langsung copy paste ya. Nah, ini kebetulan berjalan di sini ada ya, berjalan. Kemudian dari siswanya ini juga dalam kita lihat rekapnya apakah jalan atau tidak. Nah ini yang 9A-nya bagaimana? Kita lihat sini 9A juga baik. Nah ternyata juga saya lihat di Excel-nya ini. Nah kalau seperti ini kan tidak nge-print ya. Tidak nge-print sudah kebutuhan. Nah, oke ya Pak ya.
Ya ayyuhan Berarti kemudian kan? Kalau di yang kita sudah Pak Yus, gimana Pak Yus? Ya kalau belum dipraktekkan itu belum tahu nanti salahnya sudah dipraktekkan. Sudah dipraktekkan baru tahu ternyata. Ini oke. Kita kalau tidak ada kita cukupkan dulu Pak ya karena waktu sudah sholat asar ini saya tahu sudah jam 4. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan tentunya masih banyak tangan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tahu paling tidak adalah saya kira itu Bapak Ibu yang kita tutup bersama dengan mudah adalah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 13 bersaudara dong? 12 bersaudara. 11 sudah tahu. Pertama. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul khadara sultanul ghaibi anta imamul khadara sultanul ghaibi